Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bagaimana sahabat Alisan? Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di acara konten atau acara podcast Alisan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas salah satu tema yang bagus, yaitu tentang resolusi Islam target belajar ibadah di awal tahun atau di awal semester genap di tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah di awal semester genap ini adalah waktu terbaik untuk kita muhasabah diri dan memperbaiki niat untuk teman-teman atau peserta didik yang melakukan pembelajaran di SIT Alisan Legenda. Pada hari ini saya ditemani oleh Ustadz atau Bapak Mudir dari unit SMP IT Alisan Legenda Boarding. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini apa ya, Ustadz nih? Alhamdulillah aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, berkaitan juga dengan kegiatan pendidikan anak-anak dan juga berkaitan dengan kelancaran agenda ya, baik dengan melakukan koordinasi ataupun rapat dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong santri boarding SMP boarding ini sudah mulai masuk saja. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk dari hari Sabtu ya. Hari Sabtu sore mereka sudah kembali pasca liburan. Alhamdulillah liburan cukup panjang ya. Iya, benar panjang banget sih. Betul. Jadi khawatirnya terlalu lama nantinya lalai ya kalau sudah terlalu lama liburan di rumah. Untuk kembali ke asrama untuk kembali belajar ini nanti terasa berat ya. Jadi mungkin perlu suplemen ya, perlu tambahan power ya supaya mereka bisa kembali semangat lagi di awal tahun ajaran yang genap ini. Iya. Ngomong-ngomong Sat nih, ini kan kita di awal semester genap sini Sat ya. Di sini saya akan membahas suatu tema Sat, yaitu temanya resolusi Islami ya. Target belajar dan ibadah di awal semester genap. Karena santri ini sudah masuk di semester genap saja. Nanti kita bahas dengan tema resolusi Islam, target belajar dan ibadah di awal semester genap. Oke, baik Ustaz, kita di sini ada pertanyaan-pertanyaan saja seputar ibadah atau target belajar dan ibadah di awal semester. Dan yang kita akan bahas ini adalah resolusi Islami Ustaz ya. Baik Ustaz, Ustaz, bagaimana sih Islam memandang resolusi khususnya bagi pelajar untuk santri yang ada di SMP IT Alisan Legenda Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pak Ilham yang saya hormati dan juga pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, terkait pertanyaan tentang resolusi Islam di dalam hal ibadah ataupun di dalam pembelajaran di awal semester genap tentunya ya yang kita bahas ini. Dalam Islam ini tentunya resolusi ini kait eratannya dengan niat Pak. Ya jadi apapun yang kita lakukan harus kita kembali koreksi dengan
apa kita meniatkannya. Ya, tentunya sebagai seorang mukmin kita harus meniatkan segala sesuatunya karena Allah ya. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, ya segala amalin itu tergantung pada niatnya. Maka segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan kembali juga dampaknya kepada orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya resolusi Islam ya bukan hanya berbicara tentang target, Pak. Jadi tidak hanya berbicara tentang target tapi lebih luas daripada tentang target ya. Tetapi juga tekad untuk memperbaiki diri agar nanti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi santri SMP IT Alisan Boarding School ya, belajar ini harus diniatkan sebagai ibadah ya. Belajar ini harus diniatkan sebagai ibadah, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Jadi takutnya orang-orang yang belajar ini ketika dia belajar ini cuman sudah saya ingin menyelesaikan rutinitas harian saja. Jadi seperti orang-orang yang menggugurkan kewajiban, tapi setelah itu ya ilmu yang didapatkan itu seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri, akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Jadi Islam bukan seperti itu. Jadi Islam itu dia ingin orang yang belajar ini benar-benar lengket ilmunya kepada anak tersebut, kemudian membekas ya. Jadi tidak hanya lewat saja seperti orang yang cuma menggugurkan kewajiban seperti itu. Baik, kalau disamakan bisa nggak resolusi ini mencakup dunia akhirat? Tentunya sangat bisa sekali ya. Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa dikatakan jawabannya betul sekali ya. Islam mengajarkan tentang keseimbangan. Tentunya Islam ini tidak hanya mengajarkan tentang akhirat saja atau dunia saja, tetapi dua-duanya ya. Ya ini kita ingin siswa ini memiliki dua hal yang sangat kuat di dalam diri mereka. Yang pertama, kuat di dalam iman, kemudian ilmunya juga bermanfaat, dan yang paling penting adalah mereka memiliki akhlak yang mulia. Jadi di kehidupan dunianya mereka memiliki akhlak yang baik tentunya. Seperti itu. Baik, arahan apa terkait target belajar santri di awal semester genap ini, Ustaz? Tentunya arahan untuk target kita kepada anak-anak didik kita di SMP IT Alisan Boarding School ini adalah target belajar yang realistis tentunya ya. Bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar insya Allah mampulah untuk mengejar target tersebut. Kemudian target ini juga tidak semata-mata langsung mereka harus kuasai dalam satu waktu, tapi lebih bertahap ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai proses ya, yang mereka itu bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatunya. Dalam Al-Quran disebutkan juga Allah SWT berfirman, wa qur rabbi zidni ilma ya, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ilmu ini tidak bisa didapatkan bagi orang-orang yang langsung terjun kemudian dia menjadi orang alim, tidak bisa. Jadi dia butuh proses yang panjang dan butuh kesungguhan ya, ibarat yang perumpamaan yang diberikan oleh seorang ulama, ilmu itu seperti air yang menetes di atas kemudian membekas dalam sebuah batu yang itu batunya sangat keras sekali ya. Jadi ketika air itu menetes sekali, batu ini nggak akan bisa tembus ya. Jadi dia harus sekali, dua kali, tiga kali, bahkan butuh percobaan ribuan kali untuk bisa membekas di batu tersebut. Dan itu butuh kesungguhan, butuh ketekunan ya, proses yang panjang. Tidak bisa langsung kita berikan target untuk menyelesaikan hafalan 10 juz misalkan satu hari, 2 hari, nggak akan bisa sepertinya. Maksudnya itu butuh waktu yang panjang ya. 1 bulannya mungkin 1 juz, atau 1 bulannya mungkin setengah juz, atau mungkin nanti 1 semesternya berapa juz. Ini kan butuh proses yang panjang. Jadi jangan berkecil hati ketika seorang anak itu mendengar bahwa dia harus menyelesaikan ini dalam waktu sekian. Ketika dia mendengarkan mungkin dia akan kaget, tapi ketika dia menjalaninya bertahap demi tahap, kemudian tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk segera menyelesaikannya, nikmatin saja prosesnya. Ini kan nanti dia bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila amalan ayyutskinahu. Sesungguhnya, kalau sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang yang melakukan sebuah amalan. Apabila dia melakukan sebuah amalan, dia akan bersungguh-sungguh. Jadi dia menitskonkannya, ya, dia benar-benar menekuninya dengan sungguh-sungguh dalam melakukan amalannya tersebut. Jadi target belajar dari anak didik kita ini tidak hanya nilai, jadi lebih mencangkup kepada hal yang lebih luas, ya, selain nilai, yaitu yang pertama soal kedisiplinan waktu. Jadi anak-anak itu ketika dia belajar, dia tidak serta-merta menjadi orang yang cuma mendengarkan ilmu dari gurunya, kemudian dia aplikasikan di kertas, kemudian selesai. Tidak seperti itu, tapi lebih daripada itu. Dalam kehidupan sehari-harinya, ketika dia mendapatkan nasihat, ketika dia mendapatkan arahan dari gurunya, itu benar-benar diaplikasikan, benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu itu tidak hanya di kertas, tetapi juga di dalam jiwa, ya, tertanam dalam jiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah kesungguhan dalam mengikuti pelajaran, ya. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi, hadis yang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang apabila dia melakukan segala amalan, dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, termasuk juga dalam pelajaran. Jadi tidak bisa seseorang itu langsung mendapatkan ilmu ketika dia bermalas-malasan, ya. Tentunya salah seorang ulama pernah mengatakan, orang itu kalau dia memberikan 100% waktunya, maka ilmu itu cuma memberikan 50% kepadanya, ya. Apabila dia memberikan 50% kesungguhannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi seseorang tidak memberikan apa-apa kepada ilmu, tentunya maka dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kesungguhan itu sangat penting dalam menuntut ilmu, ya, dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang selanjutnya tentang kejujuran, ya, kejujuran dalam tugas dan juga dalam ujian. Ini seseorang kalau dia belajar, kalau dia sungguh-sungguh, maka dia tidak akan butuh orang lain untuk memperbaiki nilainya, ya. Tetapi dia percaya pada dirinya sendiri, untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang diberikan ataupun ujian yang diujikan. Jadi dia percaya pada dirinya sendiri ketika dia bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir ini adalah adab terhadap guru dan teman. Jadi jangan sampai kita mendapati anak-anak didik ini mereka hanya fokus pada nilai, kemudian nilainya mungkin 100, nilainya 90, matematika misalkan 100, IPA 90, tapi dengan gurunya itu akhlaknya buruk. Ini kan sangat-sangat disayangkan, ya. Kemudian dengan temannya seperti apa pergaulannya ini rusak dan lain sebagainya, ini kan sangat-sangat disayangkan. Untuk apa nilai besar tetapi kepribadian dan akhlak ini tidak bisa memberikan nilai yang positif, ya, untuk anak tersebut. Maka nilai yang di kertas maka itu tidak akan bermakna ketika apa yang output yang diberikan dalam keseharian, dalam adab, sikap dan perilakunya tidak mencerminkan, maka itu tidak ada nilainya. Seperti itu. Masya Allah. Terus bagaimana Ustaz pentingnya target ibadah bagi siswa? Baik, tentunya target ini sangat penting sekali, ya, karena ini kaitannya dengan anak-anak itu sendiri, supaya mereka tertanam di dalam diri mereka. Tentunya anak-anak ini kan jiwa mereka masih belum sepenuhnya menjadi orang yang luar biasa dalam hal ibadah ataupun dalam hal keilmuan. Tentunya mereka masih berproses dan mereka perlu pendampingan. Jadi pihak sekolah ini sangat urgent sekali menyediakan yang namanya program. Kemudian selain program ini ada pendampingan. Ya, jadi dalam hal mendidik itu pihak sekolah sudah harus menyediakan program apa yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian bagaimana supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, agar targetnya ini bisa tercapai. Iya, targetnya ini bisa tercapai. Kemudian tidak hanya program dan juga pendampingan, tetapi juga pihak sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak ini. Karena kalau misalkan anak-anak ini sudah disediakan program yang bagus, kemudian ada pendampingannya, tapi lingkungannya ini nggak kondusif, ini maka tidak akan mendukung untuk menjadikan anak-anak itu mencapai targetnya, ya. Artinya juga semua ini akan menjadi
suatu bangunan yang apa tidak seimbang. Artinya bisa dikatakan jika berjalan dalam sesuatu hal ini akan berjalan dengan pincang ya. Dan tidak kalah pentingnya satu hal lagi dalam hal pendidikan ini, tidak juga program dan juga pendampingan ataupun lingkungan, yang tidak kalah pentingnya ini adalah masalah kemauan dan tekad dari anak itu sendiri. Ya, jadi ada hal yang lebih penting untuk dilakukan karena segala sesuatunya itu bergantung kepada anak didik itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, pasti itu akan terlaksana. Tetapi kalau dia mungkin tidak ada keinginan dalam hal untuk menyelesaikan target yang diberikan, untuk menyelesaikan pendidikan yang diberikan, maka ini akan sangat menjadi tantangan yang luar biasa berat untuk dia menyelesaikan target tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang mulia, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dan kemudian dia beramal untuk akhiratnya. Jadi apa ya namanya, kalau seandainya seseorang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri ya, kemudian untuk akhiratnya sendiri, maka ini akan sia-sia ya program yang diberikan, pendampingan yang diberikan, kemudian kondisi lingkungan yang sudah sangat kondusif ini tidak akan menjadi maksimal ketika seseorang ini tidak bisa memaksimalkan apa yang ada pada dirinya. Maka perlu kesungguhan dalam diri sendiri untuk memulai pendidikan di awal semester genap. Berarti kesungguhan seseorang santri ini perlu, Ustaz ya? Sangat perlu ya. Sekali. Boleh tahu, Ustaz, kondisi atau yang ada di SMP IT boarding ini, apakah yang tadi udah Ustaz sampaikan itu terrealisasikan gitu, Ustaz? Maksudnya kondisinya, ya kan? Terus terkait apa ya tadi? Kondisi, kemudian program kemudian pendampingan. Itu sudah berjalan belum, Ustaz? Sudah diterapkan belum yang ada di Alisan? Tentunya untuk program sudah kita jalankan ya sejak awal semester, kemudian kita melanjutkan ya di semester 2 ini program-program yang ada di semester sebelumnya, kemudian kita lanjutkan di semester yang kedua, dan tidak lupa juga pendampingannya juga kita perkuat ya, mulai dari para ustadznya, para musyrifnya dan musyrifahnya. Ini kan kita selalu berikan arahan ya kepada, tidak hanya kepada anak-anak didik kita, pada guru-gurunya juga kita minta untuk memperbaharui niat ya ketika mereka memasuki awal tahun ajaran semester genap ini. Mereka harus kembali mengingat apa yang harus mereka lakukan dan kewajiban yang harus mereka tunaikan ketika mereka berada di semester genap ini. Kemudian mereka juga harus memberikan seperti lingkungan yang kondusif, kemudian ya menjaga ketertiban anak-anak ini supaya mereka menjadi nyaman ya di lingkungan boarding ini. Dan tentunya setelah itu semua tercapai, anak-anak ini sendiri bisa dengan sendirinya ya, walaupun perlu dari hati masing-masing ya anak itu, tapi dengan sendirinya ketika 3 hal ini sudah tercukupi, biasanya anak itu akan mengikuti gitu kan program yang sudah diberikan dan mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh para guru dan ustadznya, seperti itu. Biar tetap konsisten. Iya, konsisten, baik, tetap istiqomah sampai mereka menyelesaikannya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya, sangat jelas ya. Bagaimana, Ustaz, peran orang tua dalam mendukung resolusi ini, Ustaz? Baik, tentunya peran orang tua ini sangat urgent sekali ya. Peran orang tua ini adalah salah satu peran yang sangat vital dalam pendidikan anak, dikarenakan di dunia pendidikan, apalagi di boarding, anak-anak ini kan dididik oleh para ustadz dan juga ustazahnya di dalam kesehariannya ya. Ketika pendidikan ini sudah diberikan dengan begitu maksimal ketika di boarding, kemudian nantinya mereka ada liburan ataupun mereka penjengukan, orang tua ini berperan penting untuk menguatkan apa yang sudah ditanamkan oleh para ustadz dan gurunya ketika mereka di boarding. Bagaimana kondisinya seandainya anak-anak ini dibiasakan untuk beribadah setiap hari, puasa sunnah Senin Kamis, kemudian zikir pagi dan petang, tapi ketika dia di rumah dia dibiarkan, ini akan menjadi di dalam pikiran anak-anak didik kita ini
mungkin semacam kebimbangan ya ketika mereka mendapatkan ini di boarding, pendidikan berupa pendidikan agama yang baik, kemudian di rumah mereka tidak didampingi kembali untuk melakukan hal tersebut. Mereka akan berpikir, kenapa di boarding saya diwajibkan ini tetapi di rumah saya tidak diwajibkan ini. Jadi mereka akan berpikir yang benar itu yang mana. Ini akan menjadi pertanyaan yang mereka tidak akan bisa menjawabnya sendiri. Maka penting dari hal ini peran orang tua untuk supaya mereka ini memberikan dukungan sama seperti yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya ketika di boarding ataupun di pesantren. Ketika di rumah pun sama porsinya, mereka mendapatkan pendidikan yang sama ya, meskipun tidak harus sama plek ya. Tetapi paling tidaknya mereka untuk dibiasakan apa yang sudah biasa di boarding. Jadi orang tua itu berperan penting ya dalam hal pendidikan ketika mereka sedang berada di rumah ataupun ketika mereka berada di boarding, ketika mereka memiliki masalah tertentu. Tentunya orang tua adalah pihak yang paling urgent untuk memberikan semangat dan dukungan kepada anaknya ketika anaknya futur, misalkan anaknya ada masalah, anaknya ada problem di boarding. Tugas orang tua adalah memberikan dukungan dan semangat kembali kepada anaknya supaya bisa menyelesaikan hal tersebut ya. Yang jadi problem saat ini adalah ketika seseorang anak bermasalah di sekolah, kemudian anak-anak ini mengadu kepada orang tuanya, orang tua menyalahkan kepada gurunya. Ini menjadi masalah ya. Jadi anak ini akan semakin mantap kalau ternyata gurunya salah seperti itu. Tapi ketika orang tua memberikan dukungan kepada anaknya berupa pelurusan kembali niat, kemudian menyuruhnya untuk bersabar, menyuruhnya untuk semangat, menyuruhnya untuk tetap mengikuti arahan guru dan ustadznya, maka anak ini akan berpikir, oh pendidikan dari dua arah ini membuat saya percaya apa yang saya dapatkan ini benar ya. Tapi ketika ada salah satu yang tidak mendukung dari pendidikan itu, maka anak akan berpikir yang benar yang mana. Jadi seperti itu. Jadi penting sekali peran orang tua dalam mendidik anak, dalam mendukung para ustadz dan ustazah seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum atas penjelasannya, nasihatnya untuk peran orang tua itu sangat sekali mendukung dalam kegiatan sekolah saja. Betul. Program-program yang ada sudah diterapkan di sekolah. Baik, selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan atau acara ini, pesan Ustadz nih dan doa Ustadz untuk santri SMP IT boarding ini di awal semester genap ini, kira-kira apa pesan dan doanya? Baik. Pesan dan doanya untuk anak-anak sekalian, niatkan setiap langkah yang kalian lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan ya. Jangan pernah lelah dalam belajar dan juga beribadah ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Dan sebagaimana Allah firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa tingkatan ya. Jadi semoga kalian menjadi generasi yang Qur'ani, kemudian berprestasi dan juga berakhlak mulia. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Baik pemirsa, semoga podcast ini menjadi penguat niat dan semangat semua kita wali santri atau santrinya untuk semangat semua di awal tahun atau di awal semester genap ini. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya di acara podcast kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pastinya itu sangat bermanfaat ya untuk saya, untuk Permisa, sahabat Alisan, wali santri, wali murid, dan tentunya untuk santriwan dan santriwati dari SMP IT Alisan Boarding. Baik, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ustadz Doni Saputra LC Hafizallahu Ta'ala. Semoga
Allah selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.